Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Aswan dari SI19. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang Laravel. Sebelumnya, apa sih Laravel itu? Nah, Laravel merupakan sebuah framework PHP yang bersifat open source yang ditulis oleh Tyler Outwell dengan lisensi di bawah MIT license. Nah, dengan Laravel, tugas-tugas umum para developer dapat dikurangi dengan sebagian besar proyek-proyek web seperti routing, session, dan caching. Nah, Laravel sendiri dibuat untuk membantu para developer khususnya dalam membuat sebuah web dengan sintaks yang sederhana, elegan, ekspresif, dan juga menyenangkan. Nah, kenapa sih memakai Laravel? Nah, tujuan utama dari Laravel sendiri yaitu mempermudah coding dalam membuat sebuah web. Bahkan Laravel sendiri termasuk dalam base PHP framework dalam web designmu dan yang paling banyak digunakan oleh developer. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja dari Laravel itu sendiri? Cara kerja dari Laravel itu sendiri seperti kebanyakan framework PHP lainnya, yaitu Laravel menerapkan arsitektur MVC atau Model View Controller. Model View Controller merupakan sebuah metode yang digunakan dalam pengembangan suatu aplikasi dengan memisahkan data atau model ke dalam dari tampilan atau view beserta dan juga logik dari aplikasi itu sendiri ke dalam controller. Nah, MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user interface, dan kontrol dalam sebuah aplikasi. Mungkin itu aja singkat pengenalan dari Laravel. Mungkin kita bisa langsung ke pengerjaan proyeknya. Oke, untuk yang pertama, eh, kita bisa langsung buka aplikasi Visual Studio-nya, karena kita bakal mengerjakan di sana. Oke, jika sudah, kita bisa langsung masuk ke dalam terminal, kemudian kita bisa masukkan codingan yaitu PHP. Sebelum itu, pastikan teman-teman sudah menginstal yang namanya Composer. Composer sendiri yaitu dependensi dari PHP yang memudahkan untuk instalasi modul-modul PHP melalui terminal. Mungkin kita langsung aja kita tulis Composer. Bentar. Kita pergi ke folder, open folder, kemudian kita pilih destinasi folder yang ingin diinstal Laravel. Sebaiknya untuk instalasi dilakukan di exam. Kemudian kita bikin folder baru, new folder. Kita sebut aja simple form. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi dari Laravel tersebut. Kemudian new terminal. Nah, selanjutnya kita tinggal mengetikkan composer, create project, kemudian Laravel /Laravel, baru kita buat nama aplikasinya apa. Kita buat aja form. Baik, di sini dia akan membuat project form dan kita tinggal tunggu aja sampai instalasinya selesai. Dan ini instalasinya dilakukan otomatis oleh Composer. Jadi penting sekali untuk menginstal Composer untuk ketika menggunakan Laravel. Oke, masih lagi loading. Nah, ini sudah selesai successfully. Kemudian kita bisa lihat di sini ada isi dari Laravel itu sendiri. Kalau kita mau melihat
view yang mana, controller yang mana, dan model yang mana, kita tinggal pergi ke tab, kemudian di HTTP. Nah, di sini terdapat controller di mana nanti semua logic itu berada di sini. Entah itu mulai dari create, fungsi create, update, delete, maupun read atau menampilkan data. Selanjutnya ada model, di mana model sendiri ini nanti yang akan menghubungkan database dengan Laravel, project Laravel yang kita buat. Baik, selanjutnya di sini ada view. Baik, selanjutnya di dalam view di sini terdapat, nah, tampilan dari HTML yang akan nampil ke dalam web browser. Dan yang terakhir itu ada web.storage. Root di sini berfungsi sebagai URL di mana nanti kita akan menghubungkan logic yang ada di controller dengan yang akan tampil di web browser. Mungkin kita langsung ke view-nya saja. Kemudian untuk menjalankan file Laravel sendiri, coba kita masuk dulu cd form untuk masuk ke folder form. Kemudian kita tinggal ketik php artisan serve. Nah, nanti akan menampilkan HTTP atau IP atau web. Kita bisa kontrol klik atau copy linknya, kan nanti akan tampil di sini halaman home dari Laravel. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti instalasi Laravelnya sudah berhasil. Oke, next. Setelah itu kita ingin merubah tampilan dari halaman home tersebut. Jadi kita tinggal masuk ke Bootstrap, kemudian kita copy dari Bootstrap ini. Jadi di sini kita menggunakan uh, framework front end yang disediakan oleh Bootstrap yang udah tersedia untuk CSS dan JavaScript-nya. Jadi kita tinggal menggunakannya saja. Terus kemudian kita paste ke dalam blade.php yang tadi. Welcome blade.php. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, akan menampilkan hello world yang tadi. Kemudian kita tinggal atur template-nya sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita ingin membuat simple form, di mana nanti akan ada CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Kemudian kita coba cari aja template yang ada di sini yang udah disediakan sama Bootstrap-nya. Kemudian kita copy. Setelah itu tinggal dipaste di halaman body. Nah, ini sudah kita paste ke dalam body, cuma masih kurang rapi. Jadi di Bootstrap sendiri dia menerapkan sistem yang namanya container, di mana kita perlu membuat kontainer agar dia terlihat rapi. Jadi di sini kita masukkan aja ke dalam card form-nya. Di sini ada yang namanya card. Perlu membuat card-nya lagi. Dari Bootstrap-nya sendiri sudah menyediakan card. Jadi kita tinggal pakai, kita copy. Kemudian kembali ke program. Kita paste. Setelah itu nanti kita hapus ini. Kemudian kita masukkan form yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah itu kita kembali ke tampilannya. Mungkin dia masih kecil, kita coba ubah bodinya. Oke, kita
Kita ambil yang ini yang dia jadi satu gitu. Kita paste, kita coba paste, yang bodinya jadi satu, kemudian kita ambil form yang tadi, habis itu kita buka filenya, kita buka web yang tadi, oke, oh, yang nggak, coba kita ubah di sini, card, hapus aja dulu, div container, kemudian kita coba kembali. Nah, oke, udah lumayan. Nah, biar agak terpuruk dikit, oke. Di sini sudah, di sini email help kita hapus saja. Check me out-nya juga dihapus. Oke. Di sini kita akan menambahkan setelah email address kita akan menambahkan nama. Oh ya, sorry, saya lupa ganti screen. Oke, kita coba. Ini tadi saya sudah coba buat custom marginnya, custom CSS. Untuk kelasnya di sini custom CSS biar ada marginnya. Kemudian di sini saya coba tambahkan nama lengkap. Mungkin kita pakai bahasa Indonesia aja, email, kemudian nama. Di sini ID-nya kita ubah email, di sini nama, dan juga password di sini kita ubah jadi name aja. Name, kemudian label for-nya kita samakan aja sesuai kebutuhan, email, nama, name. Selanjutnya di sini input tipenya kita ubah jadi teks. Di sini jadi teks. Setelah itu kita coba tambahkan name untuk menangkap formnya nanti. Untuk controller menangkap isi dari formnya nanti. Nama, di sini name. Name. Oke, jika sudah, mungkin kita pakai form simple aja. Mungkin kita bisa lihat di sini udah ada name, nama, sama email. Oke, next setelah itu kita coba tambahkan, ini kan udah iba@gmail.com dengan NIM 10 Oke, tapi di sini belum ada nih, belum ada aksi yang dilakukan, tapi dia udah ada mengirimkan nama isi formnya, aksi dari form. Jadi kita coba tambahkan di sini controller. Oh, sebelum itu mungkin kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita tinggal buka php-my-admin. Oh iya, sebelum itu kita harusnya menyalakan terlebih dahulu exampp, di mana nanti exampp-nya ini akan berfungsi sebagai database. Nah, di sini kemudian kita membuat database baru. Di sini namanya dbtest. Setelah itu kita biarkan aja. Selanjutnya kita buat, kita masuk ke
VS Code dulu, kemudian kita buat ditambah terminal, kemudian kita ini di controllernya kita buka, kita buat modelnya dulu. Ya, belum masuk ke dalam folder form tadi. Nah, kita sudah memasukkan PHP artisan make model test, dimana nanti akan kita membuat model dari tes. Di sini ada dilihat udah model dari tes, tapi model ini yang akan menghubungkan ke database, tetapi kita belum ada buat tabel dari database. Jadi kita buat terlebih dahulu PHP artisan make migration untuk membuat tabel. Jadi kita membuat migrasi tes. Nah, sudah, tetapi ada satu yang belum kita set dari awal, jadi berarti kita tuh kurang setting di sini environment. Nah, di environment sini ini akan menampilkan semua detail tentang Laravel-nya, mulai dari nama anunya, nama projectnya, kemudian basisnya apa, ini dalam basis lokal, di dalam localhost, IP yang digunakan, port yang digunakan, sama koneksi yang dipakai. Nah, di sini kita ubah menjadi db_test sesuai dengan database yang kita buat tadi. Habis itu langsung kita jalankan make migration test. Nah, di sini error. Kenapa? Karena migrasinya tuh udah kebuat, karena migrasinya udah ada. Jadi mungkin kita bisa lanjut aja, kita ubah-ubah di migrasinya. Berarti nanti tinggal kita migrate aja ke dalam database yang sudah dibuat. Kita masuk ke sini, database, kemudian di sini ada migration. Kita cek di sini ada test.php. Nah, di sini. Di sini kita tinggal masukkan apa aja sih kebutuhan yang eh, buat membuat tabel. Di sini ada up untuk mengupload ke dalam database. Di sini down untuk eh, melakukan drop atau menghapus data kalau misalkan terdapat data yang sama di database. Kemudian mungkin kita copy aja karena codingannya itu kurang lebih sama untuk masing-masing. Ini jadi kita tinggal copy yang udah ada untuk mempersingkat waktu. Kemudian skema create user di sini kita ubah menjadi test sesuai dengan nama tabel yang diinginkan. Kemudian di sini function blueprint table nanti akan membuat table, ini functionnya. Kemudian ID ini jika membutuhkan ID. Kemudian kalau mau dikasih increment juga bisa, tapi di sini saya nggak usah menggunakan increment. Kita langsung aja isi nama, email. Sudah ada emailnya, berarti langsung nama aja, nama. Kita cut aja, ditaruh di bawah email biar tidak. Selanjutnya di sini ada timestamp new label. Nah, kita butuh nanti untuk di create add sama delete add. Di sini kita hapus dulu. Password tadi kita ubah menjadi name. Ada member token, timestamp. Nah, di sini kita ubah menjadi created add underscore add sama updated add.